Berikutnya, setelah Kementerian Kesehatan mencatat terdapat 23 kasus virus Hanta di Indonesia selama periode 2024 hingga 2026. Virus ini sebelumnya terdeteksi di kapal pesiar MV Hondius yang berlayar dari Argentina dan menyebabkan 3 orang meninggal. Sebanyak 94 penumpang dari 140 penumpang kapal pesiar MV Hondius telah dievakuasi di Kepulauan Kanari, Spanyol pada Senin lalu. Dari seluruh orang di MV Hondius yang dilanda wabah virus Hanta, 3 diantaranya meninggal dunia. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguna mengatakan, di Indonesia sejak 2024 hingga 2026 terdapat 23 kasus dan 198 rumah sakit yang difungsikan untuk rujukan kasus penyakit virus Hanta. Namun Andi bilang virus Hanta di Indonesia berbeda tipe dengan yang tersebar di kapal MV Hondius. Hanta yang ada di Indonesia itu adalah tipenya HFRS, sekali lagi berbeda dengan tipe yang terjadi di kapal pesiar Hondius, ya. Dan untuk data ini kita lihat bahwa dari tahun 2024 sampai 2026 ada 23 kasus, ya, tersebar di tahun 2024 1, kemudian 2025 17, kemudian 2026 5, ya. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh stakeholder untuk menyiapkan langkah pencegahan dan mitigasi terhadap potensi ancaman virus Hanta. Semua stakeholder sebaiknya untuk mengantisipasi dan melakukan mitigasi, jangan sampai kemudian nanti menganggap hal ini hal yang tidak perlu diantisipasi dan dimitigasi, kemudian menjadi luas dan melebar dan terjadi hal yang tidak diinginkan dan menjadi seperti yang terjadi waktu terjadi di COVID. Kemenkes telah meminta pedoman penanganan dan deteksi dini dari WHO untuk mengantisipasi penyebaran virus Hanta di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan virus Hanta berbeda dengan virus COVID-19 dan bukan virus baru. Virus Hanta juga diyakini Budi sangat sulit tertular antar manusia. Ini virusnya beda dengan COVID, ini sudah lama ada. Ya, sejak tahun 2000-an di Indonesia sudah teridentifikasi. Ya, dan sekarang kita terjadi di luar negeri, itu terjadinya variannya berbeda dengan yang ada varian di Indonesia. Sehingga di sana menyebabkan kematian tinggi, kalau di kita tidak. Virus ini menularnya sangat susah. Sampai sekarang penularannya terbukti terjadi melalui tikus. Membahas lebih dalam soal apa itu virus Hanta serta seberapa bahayanya bagi kesehatan manusia, kita sudah bersama dengan pakar penyakit paru-paru dan pernapasan yang juga Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi, Chandra Yoga Aditama. Selamat malam, Prof. Chandra. Selamat malam, Ibrahim. Prof, ini menjadi sorotan saat ada paparan di kapal pesiar. Kini ada informasi jika ada di Indonesia 23 temuan sejak 2024. Jadi apa sebetulnya, Prof, Hanta virus ini? Ya, karena ada beberapa angka tadi kita meluruskan ya. Yang pertama, virus Hanta ini pertama-tama ditemukan pada 1970 di Korea. Itu poin pertama. Sesudah itu ada laporan di berbagai negara. Itu poin pertama. Yang kedua, dia paling sedikitnya ada 8 varian yang saat ini dilaporkan. Ada yang bilang lebih, tapi katakanlah 8 varian. 4 varian itu lebih banyak di Asia dan Eropa, 4 varian lain ada di Amerika. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang betul bahwa varian-varian yang di Asia dan Eropa ini angka kematiannya jauh lebih rendah ketimbang varian di Amerika. Varian di Amerika ini yang sekarang terjadi di kapal pesiar itu. Nah, dari 8 varian tadi, itu 7 diantaranya menular dari tikus ke manusia. Sementara varian yang satu lagi yang namanya varian Andes yang terakhir, varian ke-8 ini memang menular dari manusia ke manusia. Bukan hanya itu sudah diketahui sejak beberapa waktu yang lalu, jadi terbukti pada kasus-kasus yang di kapal ini, saya kira laporan WHO 7 atau 8 atau 9 terbukti Hanta virusnya adalah varian Andes, varian yang menular dari manusia ke manusia. Tapi yang jenis varian yang lain, yang 7 lain, itu tidak menular dari manusia ke manusia,
menularnya dari tikus. Termasuk yang di Indonesia, Prof. Yang di Indonesia tidak menular dari manusia ke manusia sejauh ini. Sejauh ini tidak menular dari manusia ke manusia. Yang menular ke manusia hanya satu yang ada di Argentina, Chili itu. Ada juga yang ada di Amerika dan juga menimbulkan gangguan pada paru, tapi juga tidak menular dari manusia ke manusia. Oke. Data sampai sejauh ini ya, tentu saja kalau nanti ada perubahan, ada mutasi itu cerita lain. Tapi sejauh ini begitu situasi. Kalau melihat dari yang terjadi varian Andes tadi, apa yang menjadi faktor bisa menular dari manusia ke manusia? Jadi memang sebagaimana juga kita ketahui, virus itu punya spesifikasi sendiri-sendiri. Virus yang hanta yang varian Andes ini memang punya kemampuan untuk menularkan dari manusia ke manusia. Karena ada perubahan dari virusnya sendiri. Itu hal yang terjadi pada berbagai jenis virus. Jadi kita perlu tahu itu, dan memang varian Andes inilah yang menular dari manusia ke manusia, dan sebenarnya juga penularnya tidak mudah ya, tidak harus dengan kontak erat yang cukup lama yang kemudian menular dari manusia ke manusia. Sekali lagi, yang 7 lainnya tidak menular dari manusia ke manusia. Oke. Yang tadi yang varian Andes itu jika dibandingkan dengan COVID, cara penularannya itu sama, Prof? Kontak erat atau terpapar dengan bersin seperti itu, Prof? Atau seperti apa? Ya, sebelum sampai penularan, saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa COVID itu terjadi karena ada varian yang baru. Jadi corona yang sebelumnya tidak ada, corona penyebab COVID itu adalah varian baru. Itu nomor satu. Dan yang kedua, dia menyebabkan penularan dari manusia ke manusia sangat cepat. Karena itu terjadi pandemi. Yang sekarang ini sangat berbeda ya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kita jelas perlu waspada. Ini tidak bisa dianggap kecil, kita perlu waspada, tapi ini tidak berhubungan, atau paling tidak saat ini sama sekali tidak ada hubungan atau belum berhubungan dengan kemungkinan terjadinya pandemi. Bahwa kita mesti waspada, iya. Kita mesti waspada, iya. Kita tidak bisa menafikan ini karena ini sudah terjadi seperti ini, dan ini sudah jadi perhatian internasional karena di dalam kapal itu ada lebih dari 20 negara, sebagian sudah pulang ke negaranya, ada yang tangga kita di Singapura ada yang sudah pulang juga, bahkan juga ada yang di Indonesia walaupun semua negatif. Jadi jelas ini masalah kesehatan internasional ya, tapi situasi yang ada saat ini jangan dikomparasikan langsung dengan COVID-19 yang memang berbeda situasi. Tapi untuk kelompok yang rentan nih, Prof, siapa saja kelompok yang rentan yang ini harus waspada? Kemudian biasanya gejala ketika terpapar untuk yang di Indonesia seperti apa, Prof? Ya, jadi kalau kelompok rentan secara umum ini kita belajar dari COVID, semua masyarakat secara umum tentu saja kelompok yang rentan itu akan lebih mudah terserang penyakit apapun juga. Dalam hal ini tentu saja orang dengan komorbid, usia tua, lansia, dan beberapa kasus ini kan memang terjadi pada lansia dan beberapa ada komorbid. Itu hal yang masyarakat umum sudah ketahui. Itu soal orang yang lebih rentan. Nah, kemudian soal gejala. Pada umumnya gejalanya pada saat awal memang sama, artinya ada demam, ada gangguan di perut ya, gastrointestinal. Nah, kalau kelompok yang 4 yang menimbulkan kan ada 2. Sekarang kita bagi 2, 4 ya. 4 yang di Asia dan Eropa ini, kalau dia berat menimbulkan apa yang disebut sebagai HFRS, hemorrhagic fever renal syndrome. Jadi gangguan seperti demam berdarah dan gangguan ginjal. Tidak semua orang kena, tapi itu yang 4 yang di atas. 4 kelompok yang di bawah termasuk si Andes ini menyebabkan gangguan utamanya di paru, makanya namanya hanta pulmonary syndrome atau kadang-kadang hanta pulmonary cardiology syndrome, cardiopulmonary syndrome. Jadi 2 hal yang berbeda. Nah, kalau yang hanta pulmonary yang kemudian menimbulkan kematian di kapal pesiar yang kita lihat ini memang tentu saja setelah keluhan demam, lemah, gangguan gastrointestinal, maka mulai ada keluhan batuk dan kemudian ada sesak napas. Dan akhirnya terjadi yang disebut acute respiratory distress syndrome yang akhirnya ya pada kasus yang terjadi ini kemudian meninggal dunia. Baik, Prof, secara general singkat, jadi langkah preventif untuk mencegah penularan seperti apa dan bagaimana pengobatannya, Prof? Yang mudah, yang pengobatan dulu ya. Jadi tidak ada pengobatan spesifik antivirus terhadap ini. Jadi kalau tadi saya sudah cerita ada perburukan gangguan saluran napas, orangnya harus segera masuk rumah sakit, bukan tidak mungkin harus dirawat di ICU, ditangani segera. Jadi penanganan segera kalau kasusnya gawat itulah harus dilakukan. Nah, kalau yang kejadian di kapal kan dia di kapal ya, dalam pelayaran, jadi akhirnya tentu tidak bisa tertangani dengan baik. Itu soal pengobatan. Nah, soal pencegahan, kita bagi 2 sebenarnya. Yang pertama memang soal tikus. Jadi penularan dari tikus itu jelas terjadi dan karena itu memang jangan ada kontak dengan tikus. Dan kan ada 2 cara lewat tikus ini. Satu lewat air kencingnya, fesesnya, bulu tikusnya. Jadi jangan pegang kalau ada mati dan sebagainya. Tetapi bukan tidak mungkin itu kemudian
menjadi kotoran dari tikus itu ada di debu. Debunya kemudian berterbangan dan terhisap. Karena itu kalau satu anjuran WHO jangan menyedot debu dalam keadaan berterbangan seperti itu, karena bukan tidak mungkin bisa menimbulkan debu yang terhisap oleh saluran nafas. Tapi jaga kebersihan jelas itu hal yang penting. Prof, jadi artinya masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan, namun tetap untuk waspada juga ya Prof ya? Itu tepat sekali. Artinya kita waspada jelas, tidak perlu khawatir berlebihan. Tepat sekali. Baik, terima kasih pakar penyakit paru-paru dan pernapasan juga Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi, Prof. Chandra Yoga Aritama. Terima kasih Prof.